Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Baik, hari ini anak-anak kita lanjutkan pelajaran kita yang kemarin, yaitu materi kita masih tentang garis. Kemarin anak-anak sudah belajar tentang garis yang sejajar, garis yang berpotongan, kemudian garis yang berimpit. Nah, hari ini pelajaran kita adalah ada di halaman 135. Materinya tentang sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Jadi nanti ada dua garis yang sejajar dipotong oleh sebuah garis. Nah, sekarang kita balik di halaman berikutnya. Yang dimaksud dengan dua garis sejajar yang dipotong itu seperti apa? Ada di sini. Nah, perhatikan di bukunya halaman 136. Ini ada dua garis. Satu garis ini, garis pertama. Kemudian yang ini adalah garis yang kedua. Ada dua garis yang sejajar, kemudian dipotong oleh sebuah garis. Ini garis yang ketiga yang memotong ya. Ini garis ini yang memotong. Semuanya ya. Jadi dipotong oleh sebuah garis. Di sini adalah titik potongnya. Ini titik potong yang pertama yang memotong garis pertama. Yang ini titik potong yang kedua yang memotong garis yang kedua. Nah, di bukunya sudah ada nih angka-angkanya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di situ sudah ada sudut-sudut yang terbentuk ya. Sekarang perhatikan nih bagian yang warna orange-nya di sini. Yang warna coklat. Yang pertama, jadi, apabila ada dua garis yang sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka akan terbentuk sudut-sudut sehadap. Itu yang pertama ya. Sudut sehadap itu memiliki besar yang sama. Yang mana sih sudut sehadap itu, Pak Hendri? Nah, jadi kalau sudut sehadap itu hadapnya sama, arahnya sama. Contoh yang ini. 1 sehadapnya dengan sudut yang kelima. Sudut 1 sehadap dengan sudut yang kelima. Kenapa bisa sehadap? Sekarang perhatikan. Pak Hendri akan buat garis ke atas. Ini juga. Nah, 1 sama 5 diperhatikan ya. Sekarang perhatikan sudut 1 dan sudut 5. Ingat, garis ketiga merupakan batasnya. Yang di bagian sini adalah sudut sebelah kiri, yang di bagian sini adalah sudut di sebelah kanan. Sudut 1 dan sudut 5 sama-sama berada di bagian kiri, ya. Kemudian arahnya juga sama-sama ke atas. Sudut 1 berada di atas, sudut 5 juga berada di atas. Jadi dia berada di kiri atas. Jadi arahnya sama, bentuknya pun sama gitu. Oke, termasuk besarnya juga sama. Dia berada di kiri atas. Kalau yang 4 ini sehadap dengan yang mana? Yang 4 ini berada di sebelah kiri bagian bawah. Sekalian kamu perhatikan yang mana lagi yang berada di sebelah kiri bagian bawah. Oh, ternyata 8. Jadi sudut 4 dan sudut 8 berada di bagian kiri bawah. Kiri bawah. Oke ya. Sekarang kita pindah ke sebelah kanan. Sudut 2 berada di atas sebelah kanan. Berarti pasangannya adalah sudut 6 yang berada di sebelah kanan atas. Kemudian sudut yang ketiga sehadapnya dengan yang mana? Arahnya adalah kanan bawah. Berarti sehadap dengan sudut 7. Sama-sama berada di kanan bawah. Seperti itu ya. Jadi yang namanya sehadap itu dia berada di posisi yang sama di bagian sebelah kanan ataupun di sebelah kiri. Perhatikan posisinya, dia sebagian atas atau di bagian bawahnya ya. Sudut 2 sehadap dengan sudut 6. Hadapnya sama, arahnya pun sama gitu ya. Oke, jadi ada beberapa pasangan sudut sehadap di sini. Sudut 1 dan sudut 5, sudut 4 dan sudut 8, sudut 2 dengan sudut 6, sudut 3 dengan sudut
7. Gitu ya. Arahnya di sebelah kanan bawah yang ketiga ini. Oke, sudah paham tentang sudut sehadap. Sekarang Pak Henry lanjutkan adalah sudut-sudut dalam berseberangan. Nah, sudut dalam berseberangan itu artinya ia ada berada di seberang. Oke, misalnya kamu mau nyeberang jalan, kamu dari sini nyeberang ke seberang sana. Gitu juga yang ini. Sekarang perhatikan. Dalam berseberangan kalimatnya. Yang bagian dalam itu yang mana sih Pak Henry? Jadi ada gambar ini, yang bagian dalam itu yang di sini. Ini bagian dalam. Ya. Jadi yang bagian dalam itu adalah sudut 4, sudut 3, sudut 5, dan sudut 6. Itu adalah sudut yang berada di bagian dalam. Oke, sekarang kalimatnya adalah dalam berseberangan. Kalau dalam berseberangan, berarti dari kiri dia menyeberang ke kanan. Tadi kan sudah Bapak bilang yang mana kiri, yang mana kanan ya. Sudut 4 adalah sudut yang bagian dalam. Sudut 4 ini dalam berseberangan dengan yang mana? Dengan sudut 6. Jadi 4 ini dalam berseberangan dengan sudut 6. 4 menyeberang ke 6 dari kiri ke kanan. Sama seperti ini juga sudut 5 dalam berseberangan dengan sudut 3. Jadi sudut 5 dalam berseberangan dengan sudut 3. Jadi kamu memperhatikannya adalah ingat dia menyeberang dari kiri ke kanan gitu ya. Atau dari kanan ke kiri sama aja bahasanya. Jadi dia nyebrang. Oke. Terus Pak, kalau sudut 4 sama sudut 3 ini disebut apa? Oh, sudut 4 sama sudut 3 bahasa gampangnya adalah dia bertetanggaan. Gitu aja. Sudut 4 dan sudut 3 ini tetanggaan. Gitu ya. Terus sudut 5 sama sudut 6 tetanggaan juga lah Pak. Iya. Jadi sudut 5 dan sudut 6 ini tetanggaan juga. Bahasa matematikanya dia berpelurus. Kalau berpelurus itu jika ditambahkan hasilnya 180 derajat. Jadi sudut 4 jika ditambahkan dengan sudut 3 itu hasilnya 180 derajat. Dia bertetangga namanya ya, tetangga sebelahnya. Oke? Kalau dia dalam berseberangan, sudut 4-nya dengan sudut 6, sudut 3-nya dengan sudut 5 dalam berseberangan. Gitu ya. Nah, besarnya sudut dalam berseberangan ini juga juga sama, bukan 180 derajat. Yang 180 derajat itu yang berpelurus yang Bapak bilang tadi. Jadi sudut dalam berseberangan besarnya juga sama gitu. Jadi sudut 4 ini memiliki besar yang sama dengan sudut 6. Nah, sekarang kita lanjutkan yang ketiga. Sudut-sudut luar berseberangan. Nah, luar tuh yang mana bagian luar ini? Yang bagian luar ini kan bagian dalam. Berarti yang bagian luar itu, ini luar bagian atas, ini luar bagian bawah. Nah, luar berseberangan bahasanya. Jadi, sudut 1 ini luar berseberangan dengan yang mana? Dia harus nyebrang dari kiri ke kanan, berarti ke sini dia. Berarti sudut 1 luar berseberangan dengan sudut 7 gitu ya. Dia nyebrang. Sekarang sudut 8 bagian sebelah kiri bawah. Nyebrang dia ke sana ke bagian kanan. Nah, itu sudut 8 luar berseberangan dengan sudut 2 gitu ya. Dia sama-sama berada di bagian luar. Dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan gitu ya. Gampang aja kan? Ini tinggal mengingat aja. Dan besarnya juga sama. Jadi tidak berbeda. Sekarang ada lagi yang keempat, sudut-sudut bertolak belakang. Nah, bertolak belakang ini paling gampang. Kenapa Bapak bilang paling gampang? Sudut bertolak belakang itu yang ada di bagian belakangnya. Jadi dia berbelakangan. Misalnya nih, sudut 1 ya berbelakangan dengan sudut berapa nih? 3 gitu ya. Sudut 2 berbelakangan atau bertolak belakang dengan mana? Dengan 4. Jadi di belakangnya tuh siapa nih? Ini sudutnya kelihatan aja. 1 dengan 3 belakangnya, 2 dengan 4. Kalau 5 berarti dengan 7 sudut bertolak belakang. Sudut 6 bertolak belakang dengan sudut 8. Gitu aja ya. Yang belakangnya yang mana gitu ya. Oke, bisa dipahami nih? Ya, insya Allah ya bisa ya. Jadi dia yang berbelakangan temannya. Belakangnya siapa? 6 dengan 8, 5 dengan 7. Itu namanya sudut bertolak belakang. Oke, untuk menulis sudut ini ditulis seperti ini.
agak tajam begini nulisnya ya. Set, set. Ini dibaca sudut. Oke, misalnya ini ya, sudut 1 sama dengan sudut 5. Gitu ya cara bacanya ya. Bisa dipahami nih? Insya Allah bisa dipahami ya. Oke, sekarang nih Bapak bikinkan penjelasan berikutnya biar lebih paham. Bapak bikinkan garis yang sejajar dulu ya. Nih misalnya. Terus, sudah begini. Sekarang Pak Henry potong ya, ada 2 garis yang sejajar dipotong oleh sebuah garis gitu ya. Bapak kasih nama di sini. A, B, C, D, E, F, G, H. Sekarang kita mulai dari sudut yang sehadap dulu ya. Sehadap. Sehadap tadi arahnya sama, bentuknya sama gitu ya. Yang bagian kiri yang mana aja? Dari yang kiri dulu. A, D, E, H. Yang sehadap yang mana aja? Sudut A sehadap dengan pasangannya apa? Sudut A. A ini berada di bagian kiri atas. Terus mana lagi pasangannya? A itu sehadap dengan sudut. Ini arahnya kemana nih? Ke atas kan? E juga ke atas. Jadi pasangannya adalah sudut E. Gitu aja. Kemudian ini lagi D. D sehadap dengan H. Sama-sama arahnya kiri bawah. Sudut D sama dengan sudut H. Gitu ya. Ya, ambil lagi. Sudah yang kiri udah habis ya. Kita pindah ke sebelah kanan. Ingat, garis yang ini adalah batasnya tadi Pak Henry bilang, ya kan? Sudut B arahnya kanan atas, sudut F juga kanan atas. Berarti sudut B sama dengan sudut F. Sehadapnya ya, sehadap dengan sudut F. Kemudian sudut C arahnya kanan bawah, G juga kanan bawah. Maka sudut C sehadap dengan sudut G. Udah. Ini yang sehadap. Gimana? Gampang? Gampang sekali. Yang kedua, sekarang misalnya adalah kita sudut dalam berseberangan. Dalam berseberangan. Yang dalam tadi yang mana yang Pak Henry bilang? Nih, yang bagian dalam diingat-ingat. Dalam. Ini sudut dalam. Jadi sudut dalam itu adalah D, C, E, F. Yang bagian dalam sini. Nih, dibatasi oleh garis ini. Yang dalam ya D, C, E, F. Dalam berseberangan. Ingat, dari kiri, misalnya sudut D ini. Sudut D dalam berseberangan dengan sudut mana? Dia nyebrang. Bukan sudut C loh ya. Sudut C ini tetangganya. Sudut D dengan sudut F. Ya, ke sini dia. Set gitu. Nyebrang ya dari kiri ke kanan. Terus, kalau sudut C dalam berseberangan dengan yang mana C berarti? C dengan E. Gampang aja. Dari kanan dia nyebrang ke kiri. Jadi dalam berseberangan ya. Dalam berseberangan gitu. Oke, sudah nih. Yang ketiga adalah luar berseberangan. Luar berseberangan yang mana Bapak bilang tadi? Ini luar. Ini juga luar. Ya. Berarti sudut A, yang ini sudut A. Luar berseberangan dengan yang mana? A ini. Dari kiri ke kanan, berarti yang ini. Nah, yang G. Terus yang mana lagi? Sudut B. Luar berseberangan dengan sudut H. Gampang kan? Nah, mudah banget ini pelajarannya. Tinggal ngapalin aja. Oke, yang keempat. Bertolak belakang. Nah, yang ini paling gampang banget. Paling mudah ini bertolak belakang. Dia berbelakangan aja. Nih, sudut A, belakangnya sudut apa nih? Lihat di sini. A dengan C. Sudut C. Kenapa bukan D, Pak? Kalau sama D dia tetanggaan. Sama B bukan ya, Pak? Bukan, dia bertetanggaan juga. Jadi, kalau tetanggaan tuh namanya berpelurus. Berpelurus itu jika ditambahkan hasilnya 180. Terus kalau sudut A sama sudut C gimana, Pak? Sudut A dan sudut C itu bertolak belakang, besarnya sama. Diingetin ya. Terus kita lanjutin. Sudut B bertolak belakang dengan sudut D. Terus sudut E
bertolak belakang dengan sudut G. Sudut F bertolak belakang dengan sudut H. Jadi lihat aja belakangnya yang mana. Dia berbelakangan. Udah nih semuanya? Gimana? Bisa ya? Oke, insya Allah paham aja nih. Karena pelajarannya mudah sekali. Dan harus diingat, jumlahnya adalah 180 derajat kalau di tetanggaan. Jadi misalnya nih, ini beda loh ya, sudut A ditambah sudut B. Ini A sama B ini tetanggaan namanya, nak. Hasilnya adalah 180 derajat. Jadi kalau ditambahin, misalnya nih, sudut A-nya 100 derajat. Misal ya, sudut A-nya 100 derajat. Sudut A-nya sama dengan 100 derajat. Maka sudut B-nya berapa? Gampang. Sudut A-nya kan 100. Tadi Bapak bilang kalau sudut A ditambah sudut B hasilnya 180. Maka sudut B-nya berapa? Dikurangin aja. Sudut B sama dengan, tadi kalau ditambahin 180 kan? 180 dikurang sudut A-nya berapa? 100 derajat. Jadi jawabannya adalah 80 derajat. Jadi sudut B-nya adalah 80 derajat. Gitu ya. Paham? Terus Pak, sudut C-nya berapa? Sudut C-nya adalah 100. Kenapa bisa 100 Pak Henry? Karena dia bertolak belakang. A dengan C bertolak belakang, maka nilainya juga 100. Gitu ya. Kalau bertolak belakang nilainya sama. Terus B bertolak belakang dengan D, maka D-nya adalah 80 derajat. Gitu. Gampang kan ngisinya ya? Kemudian sudut B tadi sehadap dengan sudut F, sama-sama berada di kanan atas, maka besarnya juga sama. F juga 80. Terus Pak, G-nya berapa Pak? G-nya, ayo G-nya berapa? 100. Dari mana taunya? Sehadap dengan sudut C. Nah, terus sekarang kita cari sudut bertolak belakangnya aja. Sudut F 80, maka sudut H juga 80. Terus sudut G-nya bertolak belakang dengan sudut E, maka sudut E-nya adalah 100 derajat. Gitu aja ngisinya. Mudah aja kan semuanya? Jadi yang bagian atas ini sama bagian bawah ini sudut-sudutnya sama. Sudut A sama dengan sudut E karena dia sehadap. Sudut D sama dengan sudut H karena dia sehadap sama-sama 80. Gitu ya. Oke. Yang penting diingat kalau dia tetanggaan, yang bersebelahan kayak gini A sama B, kalau ditambahkan 180. A sama D juga ditambahkan hasilnya 180. Begitu ya. Bisa dipahami anak-anak? Insya Allah. Ini tinggal mengingat aja. Jadi kalau kamu belum paham, diulangi lagi video Bapak dari awal tadi. Kalau sudah diulangi, insya Allah paham. Gitu ya. Nah, sekarang Bapak mau minta kalian begini. Bapak bikinkan dulu tugas buat kalian ya. Ada 2 garis yang sejajar seperti ini, dipotong oleh sebuah garis. Oke, sekarang terbentuk sini sudut-sudut 1, misalnya 2, 3, 4. Di sini A, B, C, D. Oke, sekarang Bapak minta kalian kerjakan, tentukan yang A, sudut sehadap. Yang mana aja sudut-sudut sehadap ya? Ditulis di situ sudut-sudut sehadap apa aja. Kemudian yang B, sudut dalam berseberangan. Kemudian yang C, sudut luar berseberangan. Yang D, sudut bertolak belakang. Oke, ada 4 A, B, C, D soalnya ya.
Itu sudah ada tugasnya 1, 2, 3, 4, A, B, C, D. Tentukan ya. Yang misalnya sudut 1 sehadap dengan sudut apa? Nah, jadi ingat-ingat tadi penjelasan Bapak. Sudut 4 sehadap dengan sudut apa? Dari bagian kiri dulu ngerjainnya, baru ke bagian kanan. Sudut 2 sehadap dengan sudut. Nah, sudut 3 sehadap dengan sudut gitu ya. Sudut dalam berseberangan, sudut 4 dalam berseberangan dengan, kemudian sudut 3 dalam berseberangan dengan, ayo, sudut luar berseberangan, sudut 1 luar berseberangan dengan, kemudian sudut 2 luar berseberangan dengan, gitu aja. Sudut bertolak belakang gampang banget. Udah Bapak ajarin berkali-kali dari penjelasan yang di buku sampai penjelasan yang terakhir. Oke, silakan dikerjakan ya anak-anak. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kalian. Nanti kita lanjutkan lagi penjelasan berikutnya ya. Baik, kalau gitu Pak Hendri akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.